Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca pengantar permodalan dalam Islam. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah terkait masalah bagaimana cara pembagian hasil pada waktu sebuah unit usaha itu dibubarkan atau dibatalkan, sehingga bisa diketahui mana porsi sahibul mal dan mana porsi mudharib. Kita masih di pasal yang ke-8 dari Al-Ma'ayir Syar'iyyah, dan di 8.8 dinyatakan mudharib berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan semata-mata dengan melihat secara zahirnya atau realisasi dalam aktivitas mudharabah. Akan tetapi kepemilikannya tidak tetap, sebab tertahan sebagai pelindungan terhadap modal. Sehingga kalau sudah ada keuntungan, namun masih ada resiko di belakang, terlihat bahwasanya di sini mudharib sudah memiliki peluang untuk mendapatkan bagi hasil. Maka tidaklah pasti kecuali pembagian dengan dasar tamdid, yaitu likuidasi, baik tamdid hakiki maupun tamdid hukmi. Dan tamdid hakiki bentuknya adalah dengan cara dicairkan, dijual objek yang masih tersisa sehingga nanti dapat uang, lalu uang itu dibagi. Sedangkan tamdid hukmi, likuidasi secara hukmi, artinya adalah likuidasi dengan cara di appraisal, ya, dikira-kira nilainya, dinilai valuasinya, kemudian dari situ kelihatan berapa nilai akhir dari sebuah perusahaan. Boleh membagi keuntungan yang tampak secara zahir, yang sudah terlihat, kepada kedua belah pihak di bawah perhitungan yang akan dihitung kembali nantinya, ketika tamdid hakiki atau hukmi. Keuntungan dibagi secara utuh berdasarkan harga barang yang telah dijual, likuidasi, dan boleh juga pembagian dividen berdasarkan atas dasar tamdid hukmi, yaitu penilaian objek dengan nilai yang adil. Tanggungan kewajiban utang kepada pihak lain ditutupi dengan uang yang diyakini akan diterima. Misalnya piutang yang diyakini nanti akan diterima. Dan setelah dipotong piutang yang diragukan akan kembali. Artinya ini tidak masuk sebagai bagian dari pendapatan perusahaan yang zahir. Dan dalam pemotongan piutang, pihak lain tidak dimasukkan bunga sebagai keterlambatan pembayaran, dan juga dimasukkan potongan bila piutang dibayar sebelum jatuh tempo. Baik. Jadi pada prinsipnya begini ya. Kita melihat bahwasanya yang namanya hasil dari usaha itu ada yang sifatnya zahir. Hasil yang zahir adalah yang sudah kelihatan sebagai sebuah keuntungan, namun dia belum berbentuk sesuatu yang liquid sehingga bisa dibagi antara mudharib dengan sahibul mal. Kemudian di sana ada hasil yang dia bentuknya liquid. Kalau ini dia bisa langsung dibagi. Bentuknya liquid artinya dia bentuknya uang. Kemudian yang sifatnya zahir, ini
berdasarkan nilai valuasi terhadap perusahaan. Baik. Dan yang dohir ini bisa jadi nilainya sifatnya adalah prediksi. Ini diprediksikan mendapatkan keuntungan sekian. Tapi di belakang masih ada resiko kerugian. Di belakang bisa jadi masih ada resiko kerugian. Maka keuntungan yang sifatnya dohir baru bisa dibagi setelah dilakukan tamdid. Keuntungan yang sifatnya dohir, hasil yang dohir. Disebut dohir, artinya belum tentu dia sesuai dengan ketika direalisasikan, belum tentu ada nilai yang baku yang dijumpai. Ibaratnya baru sifatnya prediksi. Sifatnya baru di ranah prediksi. Sudah? Nah, hasil yang dohir ini ada banyak faktor. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa bentuknya adalah utang piutang. Seperti utang piutang. Ini sudah laku, tapi belum dibayar. Kita punya kewajiban untuk bayar ini, tapi masih nunggu pembayaran dari konsumen sana, dan seterusnya. Itu salah satu di antara faktornya. Kemudian juga di antaranya adalah misalnya gaji karyawan, pengeluaran operasional yang belum dikeluarkan. Operasional. Kemudian termasuk di antaranya adalah faktor yang lain, misalnya naik turunnya nilai aset dan seterusnya. Sehingga hasil yang dohir itu sifatnya baru prediksi dan ada banyak faktor di sana. Maka dalam ma'air syar'iyyah di sini disebutkan tentang teknisnya. Teknis yang ideal gimana? Intinya adalah bahwa pembagian dividen boleh dilakukan berdasarkan tandid hukmi yang adil. Berdasarkan prediksi yang adil. Tandid hukmi yang adil artinya harus sesuai dengan kondisi objek yang ada ketika dilakukan perhitungan. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengelabuan, dan seterusnya. Harus berdasarkan tandid hukmi terhadap objek yang adil. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Sehingga di sini jika mau dibagi, maka harus dilakukan perhitungan detail yang adil. Baik. Selanjutnya, jika harta pribadi mudharib tercampur dengan harta mudharabah, maka ia menjadi mitra syirkah terhadap hartanya dan mudharib terhadap harta orang lain. Keuntungan harus dibagi dua berdasarkan adanya dua harta, yaitu harta mudharabah dan harta mudharib yang tercampur. Maka mudharib mengambil keuntungan dari hartanya ditambah dengan keuntungan dari harta mudharabah yang dibagi dua. Satu untuknya dan satu lagi untuk pemilik modal menurut kesepakatan mereka berdua. Baik, di sini kita berbicara tentang mudharib yang mengeluarkan biaya pribadi, yang mengeluarkan uang pribadi untuk kegiatan mudharabah. Sehingga terjadilah campuran antara harta mudharib dengan harta mudharabah. Misalnya sebagai contoh, pada asalnya sahibul mal, pemodal,
dia mengeluarkan modal dalam bentuk dana, sedangkan mudharib dia mengeluarkan kerja. Namun terkadang pemodal itu hanya ngasih modal di awal dalam jumlah yang cukup besar, sekian. Terus menutupi semua kebutuhan unit mudharabah. Tapi ada beberapa kebutuhan yang lain yang itu tidak di-cover dari modal. Misalnya transportasi atau biaya operasional. Akhirnya mudharib mengeluarkan biaya pribadi untuk transportasi dan operasional. Maka dua ini bisa dimasukkan sebagai bagian dari modal. Lalu nanti ditentukan prosentasenya. Berapa nilai prosentasenya? Antara modal yang dikeluarkan oleh pemodal dengan modal yang dikeluarkan oleh mudharib. Ada bagian transportasi, ada operasional. Berapa nilai prosentasenya? Baik. Misalnya di sini pemodal mengeluarkan senilai 100 juta. Sementara mudharib ketika dia bekerja butuh transportasi untuk kepentingan kerja, butuh operasional dan seterusnya. Dan itu diambil dari uang pribadi, anggaplah misalnya nilai yang dia keluarkan senilai 5 juta. Sudah? Nah, maka di sini teknis yang disebutkan dalam ma'ayyir syar'iyyah adalah keuntungan harus dibagi berdasarkan adanya dua harta. Berdasarkan adanya dua harta, yaitu harta mudharabah dan harta mudharib yang bercampur. Artinya begini. Maka nanti ketika ada keuntungan, ketika ada untung, maka dibagi dua dulu, kerja dan modal. Sudah? Nah, di posisi kerja, mudharib mendapatkan bagi hasil dari harta mudharabah. Mudharib mendapatkan bagi hasil dari harta mudharabah. Harta mudharabah berarti modal awal. Karena dia bekerja, lalu modal awalnya bertambah, maka dia mendapatkan hak terhadap harta mudharabah. Artinya dari modal awal. Di sini mudharib mendapatkan, misalnya anggap dia dapat 40%. Dari kerja dia mendapatkan 40% misalnya. Lalu dari modal ada 60%. Nah, 60% ini dibagi juga. Yang pemodal 100 juta, mudharib 5 juta. Total modal kan jadinya 105 juta. Kemudian di situ pemodal haknya berarti sama dengan 100 dibagi 105 kali 100%. Berapa? Coba dihitung. Kali 100%. Dapat berapa? Sedangkan mudharib 95%. Sedangkan mudharib 5 bagi 105 kali 100%. 5% ya. Maka di sini ada 5%, ada 95%. Sudah? 5% dari 60%. 5% kali 60%. 300. 300 bagi 100. Sehingga dia mendapatkan tambahan 3% plus 40. Jadi kalau begini, hak mudharib, kita hitung hak mudharib ya. Hak mudharib adalah 40% dari hasil plus 5% dari 60% hasil. Nah, begini kan? Hasil kali hasil. Hasilnya ini berapa? Walhamdulillah, insyaallah bisa kita pahami ya. Pemodal ya berarti dia mendapatkan
95% dari 60%. Kurang lebih ya sekitar 57% dari hasil. Karena yang 3% masuk ke mudharib. Walhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Wewenang mudharib dan tugas-tugasnya. Atau sebelumnya terkait keterlibatan mudharib dalam memberikan modal untuk operasional, transportasi dan seterusnya. Maka di situ ya perlu diperhatikan harus sesuai kebutuhan real. Keterlibatan modal mudharib. Keterlibatan modal dari mudharib harus sesuai kebutuhan real dan relevan dengan dan relevan dengan kegiatan. Yang saya maksud relevan adalah kalau itu bukan kebutuhan yang dibutuhkan dalam usaha mudharabah, maka tidak boleh dihitung. Misalnya, Pak tadi mampir toilet, terus di situ bayar 2.000 dihitung misalnya. Masya Allah mampir toilet itu dihitung ya. Dan nanti jadi keterlibatan dalam akad mudharabah. Tadi saya mandi di toilet bayar 5.000 dihitung. Makan siang, padahal makan siang dia di kegiatan dia sehari-hari. Makan siang dihitung, padahal dia bisa pulang. Nggak bisa kayak gitu. Hanya sebatas transport dari satu kampung ke kampung sebelah. Yang jaraknya kurang lebih 5 kilo. Butuh berapa bensin? Oh ini per hari seliter dihitung. Ya kayak gini nggak perlu dihitung. Jadinya tidak relevan. Yang relevan itu misalnya dia harus keluar kota. Kalau tidak keluar kota, maka nanti ini nggak bisa mendapatkan harga kulak yang murah. Akhirnya dia keluar kota. Nah saat dia keluar kota, dia butuh biaya transport. Dia butuh tinggal di sana. Dan itu sesuai dengan kebutuhan real dan yang relevan untuk kegiatan mudharabah. Maka dalam hal ini diperbolehkan baginya untuk dihitung sebagai bagian dari modal mudharabah. Insyaallah bisa dipahami ya. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang wewenang mudharib dan tugas-tugasnya. Mudharib wajib bersungguh-sungguh mencapai tujuan mudharabah. Pemilik modal menjadi tenang karena hartanya berada di tangan orang yang amanah. Digunakan untuk mencari keuntungan yang dihasilkan dengan cara yang sesuai syariat. Maka harus ada keseimbangan dalam masalah kerja mudharabah. Bagaimana bentuk keseimbangannya? Bentuk keseimbangannya adalah, kita coba lihat di sini ya. Mudharib harus amanah, sedangkan pemodal harus husnudzon. Kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah terjadilah keseimbangan dalam praktek mudharabah antara mudharib dengan pemodal. Tayyib. Jika akad mudharabah mutlak, maka mudharib boleh mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang dalam mencari untung di aktivitasnya, sehingga terserah dipakai untuk usaha apapun yang penting menguntungkan. Dan itu dikembalikan kepada tren yang berlaku di masyarakat, selama tidak digunakan untuk investasi yang melanggar syariat. Baik, kalau jualan rokok atau jualan minuman keras ya jelas tidak boleh. Atau investasi di kripto, nah tidak boleh.
Karena dipakai untuk usaha real, bukan untuk usaha di bidang keuangan. Kemudian diantaranya adalah mencakup berikut, memanfaatkan setiap peluang untuk berinvestasi syar'i yang memungkinkan baginya sesuai dengan besar modal yang dimiliki. Dengan syarat hal tersebut mungkin sesuai dengan pengalamannya, kecakapannya, teknisnya dalam kompetisi. Dia punya kemampuan di sana. Berinteraksi dengan pekerjaan langsung atau mewakilkan sebagian pekerjaan kepada orang lain ketika dibutuhkan, seperti membeli barang atau memasarkannya. Selanjutnya, jadi mudharib harus berhubungan langsung dengan unit kerja mudharabah. Atau bisa juga dia wakilkan kepada orang lain jika dibutuhkan. Kalau tidak butuh, tidak boleh secara sengaja seperti itu. Nanti jadinya dia nggak kerja sama sekali. Cuman disuruh ngelola satu unit usaha, itu pun pakai remote. Dia nyuruh orang. Semuanya pakai nyuruh orang. Nah kamu kerja apa? Ya cuma nyuruh-nyuruh orang aja. Oh tidak bisa kayak gitu. Mudharib harus punya keterlibatan kerja. Sedapat mungkin memilih waktu, tempat, dan pasar yang cocok untuk investasi, aman dari bahaya. Menjaga harta mudharabah atau menitipkannya kepada orang yang bisa dipercaya kapan saja dibutuhkan. Menjual dan membeli dengan tidak tunai, boleh ya, utang dulu. Pokoknya yang penting dia menguntungkan bagi unit mudharabah. Mudharib dengan izin atau kuasa dari pemilik modal boleh mengikut sertakan syirkah ke dalam mudharabah ini dari awal akad atau di pertengahan mudharabah, baik syirkah tersebut dari harta mudharib atau dari pihak ketiga. Dan lembaga keuangan mengambil asas ini dalam penggabungan harta pada rekening investasi dan harta lembaga keuangan. Mengambil harta dari pihak ketiga dengan tujuan mudharabah selama mudharabah kedua tidak menguras perhatiannya dan melalaikan mudharabah harta yang pertama. Baik. Jadi maksudnya adalah untuk yang pertama diperbolehkan dalam mudharabah si mudharib mengundang investor yang lain. Boleh mengundang investor yang lain. Sehingga jadilah musyarakah. Dan mohon dicatat di sini dengan izin dan hak kuasa dari pemilik modal. Saya memberikan modal kepada si A 100 juta. Lalu unit usaha dijalankan. Kemudian si A dengan izin saya meminta, boleh nggak B ikut modal? Lalu saya izinkan. Baik, silakan B ikut modal. Ketika B ikut modal, maka jadinya adalah akad mudharabah menjadi akad syirkah. Dan nanti insya Allah akan kita bahas tentang akad syirkah. Kemudian dibolehkan juga mudharib mengambil harta dari pihak ketiga dengan tujuan mudharabah. Mudharib membuka cabang mudharabah yang lain. Si A kerjasama dengan saya untuk jualan getuk. Lalu si B kerjasama dengan si A, saya ulang, si A kerjasama dengan saya jualan getuk. Si A juga kerjasama dengan si B sebagai pemodal untuk jualan cilok. Boleh dengan syarat tidak menguras perhatiannya dan melalaikan dia terhadap mudharabah yang pertama. Jangan gara-gara dia fokus di cilok, getuknya jadinya terlantar. Jangan gara-gara dia fokus di getuk, ciloknya jadi terlantar. Tidak boleh seperti ini. Karena kalau ini dilakukan bisa merugikan banyak orang. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya, nanti kita akan membaca tentang membatasi aktivitas mudharib ketika dia mengembangkan dana mudharabah, sejauh mana boleh dibatasi dan mana yang tidak boleh dibatasi.
Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya yang modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh? Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nur Bait. Nah, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Oh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita, mohon maaf ini di luar tema. Kalau misalnya sedang sholat dan ada sesuatu yang kita ragukan ini itu pembatal sholat atau tidak. Kemudian kita sebenarnya tidak membatalkan sholat, namun kita misalnya kalau ini merupakan pembatal sholat, setelah kita misalnya mencari tahu habis sholat misalnya, kita akan mengulangi lagi, dan ternyata itu bukan pembatal sholat, sehingga sholat yang kita lakukan itu sah. Apakah ada keinginan tadi itu mengulang sholat, jika batal itu merusak sholatnya gitu? Jelas, Ustaz? Saya belum begitu paham maksud Bapak gimana? Maksudnya begini, misalnya ada keraguan ini itu merupakan pembatal sholat, misalnya keluar sesuatu di celana misalnya ya. Nah ini itu saya tidak membatalkan sholat, namun misalnya ketika saya cek setelah sholat itu ternyata benar-benar keluar, saya akan mengulangi lagi. Tapi kalau tidak, berarti saya tidak akan mengulanginya. Berarti saya tetap tidak mengulanginya, sah sholatnya gitu. Seperti itu mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tayyib. Jadi maksud saya ada dua yang perlu dibedakan. Kenapa tadi saya bertanya? Karena ada dua yang perlu dibedakan dalam hal ini adalah. Yang pertama adalah orang yang melakukan satu perbuatan dan dia nggak tahu apakah itu pembatal ataukah tidak. Karena dia nggak punya ilmunya tentang masalah ini. Misalnya, dia sedang sholat lalu bergerak menyelamatkan seorang bayi. Sudah selesai dia selamatkan bayi, dia balik lagi. Tiba-tiba muncul keraguan. Ini batal nggak ya sholat saya? Jadi dia sudah melakukan perbuatan itu, tapi dia nggak tahu nilainya. Apakah itu batal ataukah tidak? Kemudian dia tanya ke seorang ustadz atau tokoh agama, kalau saya sholat dan saya mengalami seperti ini batal atau tidak? Padahal dia ketika itu tidak membatalkan sholat, dia tetap lanjutkan sholatnya.
Jadi yang terjadi adalah dia melakukan perbuatan, kemudian setelah itu muncul keraguan apakah itu pembatal ataukah tidak. Nah, untuk jenis seperti ini, hukumnya tidak batal sholat. Andai pun, atau karena begini alasannya. Karena orang yang tidak tahu bahwasanya itu pembatal sholat, lalu dia lakukan, kemudian yakin dalam dirinya dia tidak batal, maka sholatnya tidak batal. Saya ulang. Orang yang melakukan perbuatan pembatal sholat, dan dia tidak tahu kalau itu pembatal sholat, lalu dia selesaikan sholatnya, maka sholatnya statusnya sah. Sudah? Apa dalilnya? Ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam. Beliau baru masuk Islam. Kemudian ikut sholat jamaah bersama kaum muslimin. Lalu terdengar orang yang bersin. Kemudian Muawiyah mendoakan orang itu. Yarhamukallah. Akhirnya dilirik sama sahabat yang lain. Sahabat yang ada di kanan kirinya pada ngelirik Muawiyah Ibnul Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau seorang malik yang adil, yang beliau menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib dan setelah Hasan bin Ali. Ini Muawiyah Ibnul Hakam, beda orang ya. Dilirik sama sahabat, Muawiyah langsung noleh. Kok pada ngelirik saya? Lalu beliau mengatakan, "Madza tanduruna ilayya?" Kalian ngapain ngelirik-ngelirik saya? Akhirnya jadi malah keluar ucapan kalimat dari Muawiyah Ibnul Hakam. "Madza tanduruna ilayya?" Ngapain kalian lirik-lirik saya? Akhirnya kemudian Muawiyah ditepuk pantatnya, kemudian beliau diam. Lalu seusai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa tadi yang berbicara ketika sholat? Kemudian Muawiyah mengaku, ana ya Rasulullah. Kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, innaha sholatun la tasluhu fihi min kalamin nas. Dalam sholat itu tidak boleh ada pembicaraan manusia. Karena isi sholat itu qiraatul Quran wa dzikrullah. Isinya adalah membaca Al-Quran, dzikrullah dan yang lainnya. Bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Nggak boleh ada min kalamin nas. Ucapan manusia meskipun pakai bahasa Arab. Muawiyah bicaranya pakai bahasa apa? Ngapa kowe rilak-rilik? Nah, kan gitu. Lirak-lirik kenapa? Kan beliau tidak pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa Indonesia. Beliau pakai bahasa Arab. Meskipun pakai bahasa Arab, perbuatan Muawiyah ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muawiyah tidak diperintahkan untuk mengulang salatnya, dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan pembatal salat sementara dia nggak tahu bahwasanya itu pembatal, ya. Sementara dia nggak tahu bahwasanya itu pembatal, maka dia tidak dihukumi batal. Dan di posisi yang sama juga ketika dia ragu melakukan satu perbuatan, setelah itu muncul keraguan. Tadi sholat saya batal ya? Sholat saya batal nggak ya? Sholat saya batal. Dia nggak ngerti, nggak punya ilmunya tentang itu. Kemudian baru bertanya kepada ustadz. Nah, bertanya itu kan berarti ada dua kemungkinan jawaban. Dihukumi batal dan dihukumi tidak batal. Dan sementara sholatnya sudah dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Maka dalam hal ini sholatnya tidak batal. Baik. Kasus yang kedua, dia ragu apakah batal sholatnya ataukah tidak. Sehingga dia tahu itu pembatal, tapi dia ragu apakah hal itu terjadi ataukah tidak. Contohnya ragu ngentut. Ragu seolah-olah ada yang netes. Apakah kemudian itu batal ataukah tidak? Maka selama dalam sholat dia masih ragu, boleh untuk dilanjutkan. Misalnya, ragu jangan-jangan ngentut ya tadi. Dia tahu ngentut itu batal. Tapi dia ragu apakah dia ngentut atau tidak. Dia ragu apakah netes atau tidak. Dia tahu netes ini batal. Tapi dia ragu apakah netes ataukah tidak. Nah, di sini ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Syabakah Islamiyah. Fa'idha kunti
tashukkina fi kauniki qad fa'alti ma yubtilu salataki fahadi salatu tu'tabaru sahihatan. Kalau Anda masih di posisi ragu, apakah Anda melakukan pembatal salat ataukah tidak, maka salatnya terhitung sah. Li'annal asla sihhatuha, karena hukum asal salat itu sah, hatta yathbutal butlanu biyakin, sampai terdapat pembatal dengan yakin. Wabittali fala tushra'u laka i'adatuha. Wabittali fala tushra'u laki i'adatuha. Ini penanyanya perempuan ya. Karena itu Anda tidak disyariatkan untuk mengulang salatnya. Sehingga ketika kita salat, lalu di tengah salat kita merasa kayaknya ada yang netes, tapi kita masih ragu, lanjut salat. Selesai salat dilakukan pembuktian. Ternyata setelah dilakukan pembuktian tidak ada bukti. Alhamdulillah salat tadi sah. Tapi kalau dilakukan pembuktian, ini ada buktinya. Dan bukti ini kuat, tidak bisa dibantah lagi. Maka di posisi ini Anda ngulangi salat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya penjual di marketplace. Nah, kemudian pembeli menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later atau Aku Laku, apakah diperbolehkan Ustaz saya menerima transaksi tersebut? Baik. Apakah Bapak bisa mengendalikan pembeli untuk tidak menggunakan Shopee Pay Later? Tidak bisa sih Pak. Ustaz, soalnya emang kan sistemnya seperti itu. Jadi si pembeli yang memilih metode pembayarannya. Nah, sehingga Anda tidak terlibat apapun ya terhadap persetujuan dia dengan Shopee Pay Later. Enggak sih, soalnya kalau dia udah menggunakan metode Shopee Pay Later, otomatis orderan masuk langsung, otomatis kita tinggal konfirmasi aja terima orderan atau batalkan gitu. Nah, baik. Cukup Bapak? Ya, terima kasih. Cukup. Baik. Barakallahu fikum. Pertama, seperti yang kita pahami ya, bahwa dalam Shopee Pay Later itu kan di situ namanya saja Pay Later, maka di situ ada bunga. Ada bunganya, betul? Sehingga misalnya dia diutangi senilai 100.000, maka nanti dia berkewajiban untuk bayar misalnya 110.000, 10%, atau 105.000. Dan itu dibayar belakangan ke pihak Shopee Pay. Diutangi dulu, ada bunga. Sehingga di sini diutangi dulu. Nah, ketika diutangi dulu dan di situ ada bunga, berarti kesalahan konsumen dalam hal ini, di mana dia melakukan transaksi riba dengan dengan yang menyediakan pay later. Dia melakukan transaksi riba. Nah, selanjutnya, ketika dia diutangi dulu lalu keluar bunga. Posisi Anda sebagai merchant, sebagai penjual. A sebagai konsumen, lalu Anda sebagai penjual. Pada saat Anda memberikan layanan dengan menjual barang ke A, maka berhak dapat bayaran. Hak dapat bayaran. Karena Anda telah memberikan barang. Meskipun pengirimannya masih ditunda. Karena kan begitu confirm tidak langsung dibungkus kan. Mungkin nunda sekian menit lagi baru dibungkus. Intinya begitu deal, Anda berhak untuk mendapatkan barang. Jadi setelah deal jual beli, berhak dibayar. Baik, pada asalnya seperti ini. Nah, bagaimana cara A dapat uang? Bagaimana cara A dapat uang? Di luar tanggung jawab penjual. Dia mau dapat uang dari hasil
utang orang, dia dapat uang dari hasil warisan, minta orang tuanya, atau pinjam temannya, itu urusan A. Pada asalnya demikian. Sehingga kalau penjual dia tidak tahu menahu apapun yang dilakukan oleh A, penjual tidak bertanggung jawab untuk mencari tahu. Karena hukum asalnya di posisi ini A sebagai pembeli dan dia berhak untuk mendapatkan barang, maka dia juga berhak untuk mendapatkan bayaran. Maka penjual berhak dapat bayaran. Baik. Berdasarkan hal ini, selama penjual tidak merekomendasikan tentang keberadaan Shopee PayLater, maka yang saya pahami, selama penjual tidak terlibat itu cakupannya adalah tidak merekomendasikan dalam penggunaan pay later, maka dia bayarnya dia berhak atas bayaran itu. Nah, saya tidak tahu ya seberapa besar pengaruh penjual dalam penggunaan Shopee PayLater itu. Misalnya kalau dia turut terlibat, anggaplah misalnya begini ya. Merchant A dia menjual barang. Ketika dia buka lapak di marketplace, di situ ada pilihan. Metode pembayaran apa yang Anda inginkan? Nah, lalu di situ Anda pasang Shopee PayLater, Shopee Pay, terus apalagi COD, kemudian transfer tunai. Anda mencantumkan 4 metode. Dan itu sifatnya pilihan. Tapi Anda masukkan metode-metode yang bermasalah. Maka jika terjadi seperti itu, berarti ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kalau tidak terjadi demikian, insya Allah Anda tidak ikut campur. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memberi hutang kepada orang untuk usaha bisnisnya, tetapi kemudian di kemudian hari beliau kesulitan untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Lalu beliau menawarkan supaya hutangnya dijadikan penyertaan modal di dalam usahanya. Bolehkah mengubah akad qard menjadi mudharabah seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Anda memberi utang kepada B untuk sebuah usaha. Lalu karena B tidak bisa mengembalikan, maka utang Anda ditawarkan oleh B agar dijadikan sebagai modal usaha. Bolehkah mengubah akad qard sebagai modal? Hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh menjadikan akad utang sebagai modal. Kenapa? Karena ketika utang itu jadi modal, maka nanti utang menghasilkan keuntungan. Sehingga misalnya, Anda memberi utang kepada B senilai 10 juta. Lalu usaha B berkembang. Nah, saat B mau mengembalikan, Anda bilang, kemarin utangnya saya jadikan modal. Usaha kamu kan berkembang. Utang saya 10 juta, piutang yang saya kasihkan ke kamu 10 juta, saya jadikan sebagai modal. Nah, seperti ini tidak boleh. Karena jadinya utang yang dia berikan menghasilkan keuntungan. Baik. Terus solusinya bagaimana? Utang tetap utang dan B punya kewajiban untuk mengembalikan utang itu. Nah, bentuk pengembalian utang dari B bisa bentuknya uang tunai seperti yang dia terima, atau bisa bentuknya adalah aset. Dibayar pakai aset. Utangnya 10 juta, tak bayar pakai motor saja ya. Kalau A setuju, boleh. Ini asal. Yang ini sesuai persetujuan. Jadi utang uang, bayar uang itu memang asalnya. Makanya ketika B mengembalikan ke A senilai 10 juta,
Karena utangnya 10 juta, selesai masalah. Cuman masalahnya si B nggak punya uang 10 juta. Boleh nggak dia kembalikan dalam bentuk aset? Dan A setuju, maka saya tulis sesuai kesepakatan, karena ini bergantung kepada persetujuan A, dan A setuju. Apakah boleh pengembalian utang itu dalam bentuk aset? Jawabannya boleh. Sah-sah saja. Seperti tadi ya. Dikembalikan dengan barang tertentu. Nah, ketika dikembalikan dalam bentuk aset, yang itu diperbolehkan, berarti usaha B, berarti di situ usaha B ini jual saham. Nah, nanti di appraisal dulu. Nilainya berapa? Kalau mau jual saham, maka harus dilakukan appraisal. Berapa nilainya? Anggaplah ketemu 100 juta. Sudah? Lalu yang 10%, yaitu senilai 10 juta, dijual ke A dengan bayaran utang. Dengan bayaran utang 10 juta itu. Jika seperti ini yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Berarti dalam posisi ini, si A tidak menerima pengembalian dalam bentuk uang, tapi si A menerima dalam bentuk saham perusahaan B. Karena di posisi atas ini ya, A memberikan utang ke B untuk pengembangan usaha. Usaha ini milik siapa? Milik B 100%. Andaikan dulu A waktu ngasih 10 juta adalah modal, maka usaha itu milik bersama A dan B. Tapi karena di sini sifatnya utang, berarti usaha itu milik B. Nah, sekarang milik B dijual ke A sebagian untuk bayar utangnya. Maka hukumnya diperbolehkan sehingga bayaran utang itu tidak dalam bentuk uang, tapi diberikan dalam bentuk saham usaha. Pak, nilainya berapa? Yaitu dikembalikan kepada tim appraisal yang kira-kira bisa mengukur unit usaha ini nilainya berapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bermudharabah dengan kawan saya dengan menjual mobil. Namun modalnya setengah-setengah, pembagian hasilnya setengah-setengah. Yang memasarkan dan mencari barang kita bersama-sama. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Baik. Modal setengah-setengah, kerja juga setengah-setengah. Baik. Insya Allah diperbolehkan dan semoga praktek mudharabah yang Anda laksanakan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Karena Anda sudah melakukan praktek mudharabah yang baik, tinggal kedepankan prinsip saling terbuka, jujur, menjaga amanah, kedewasaan, kemudian mengedepankan kepentingan yang lain. Jangan serakah untuk menguasai diri sendiri. Insya Allah nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal, Pak. Ini Ustaz, Ana dari Hamdan dari Tanjung Pinang, Kepri. Masya Allah, barakallahu fikum. Bagaimana kabar Kepri, Pak? Alhamdulillah, aman Ustaz di sini. Aman ya. Masya Allah. Udah lama tak film ya. Oh, ya. Tafadhal, Pak. Ya, begini Ustaz. Ana kan memulai buka usaha wisata pantai. Wisata pantai. Ya, jadi tanah yang Ana kelola itu adalah milik mertua. Jadi saat ini sistem bagi hasilnya 60-40. Ya. 60 untuk kami pengelola sama keponakannya, 40 untuk mertua. Apakah sistem seperti ini boleh dilakukan, Ustaz? Baik. Mertua sudah setuju, Bapak? Mertua sudah oke, aman katanya. Baik. Cukup, Bapak? Cukup, Pak. Masya Allah. Nah. Baik, insya Allah praktek seperti yang Bapak laksanakan
tidak ada masalah bagi hasil 60-40 sesuai dengan kesepakatan antara Anda dengan pemilik modal yang bentuknya berupa lahan. Karena yang mengeluarkan modal untuk operasional, Anda mau membuat tempat wisata pantai, modal operasionalnya Anda yang keluarkan, sementara modal dalam bentuk lahan dikeluarkan oleh mertua. Pembagian 60-40 dan itu sesuai kesepakatan, silahkan. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang memberikan modal dengan cuma-cuma kepada kita, tetapi uang itu adalah hasil riba? Apakah kita boleh menerimanya, Ustaz? Taunya dari mana uang riba? Kalau itu utang bank, jadi berbeda antara utang bank dengan uang riba ya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau dia ngasih modal cuma-cuma, artinya nggak usah dikembalikan. Berarti ini bukan modal ya. Modal itu nanti akan dikembalikan. Kalau sifatnya cuma-cuma, nggak usah dikembalikan, ini sedekah atau infak. Dan bolehkah harta haram dijadikan sebagai modal? Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Bahwa harta haram pada asalnya itu kan dilepas. Tidak ditahan. Karena itu bukan hartanya. Sehingga seharusnya dilepas kemana? Dilepas dengan diserahkan untuk kepentingan umum, kegiatan sosial, termasuk diantaranya diberikan kepada fakir miskin. Karena ini bagian dari kegiatan sosial. Baik. Namun dalam kondisi tertentu, ketika orang yang memiliki harta haram itu dalam kondisi kesulitan, dia miskin, kemudian tidak punya bahan makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, para ulama membolehkan bagi dia untuk mengambil sebagian. Karena tadi harta haram ini kan seharusnya dilepas, diserahkan ke kegiatan sosial fakir miskin. Nah, dia termasuk miskin juga, maka dia juga berhak untuk mengambilnya. Baik, berapa haknya? Ada yang mengatakan senilai yang cukup untuk kebutuhan nafkah minimal dia dan keluarganya, nafkah minimal ya, dia dan keluarganya dalam waktu 1 bulan. Di proses 1 bulan itu dia harus cari pekerjaan yang halal, sebisa yang dia lakukan. Baik. Minimalnya berapa? Tergantung posisi. Anggaplah misalnya dia berada di Jogja. Minimal Jogja satu orang bisa hidup dengan 20.000 sehari. Cukup Pak? 20.000 ya. 20.000 itu dipakai untuk beli nasi ayam 7.000-an. 3 kali cukup ya. Baik, anggaplah 25 sama minumnya. 25 dalam keluarga ada 4 orang, berarti 100.000 sehari. Maka dia hanya boleh mengambil 3 juta. Untuk 1 bulan. Andaikan uang haram itu nilainya 100 juta, dia hanya boleh ngambil 3 juta, yang sisanya 97 juta nggak boleh dia bawa. Dia langsung jatuh bebas miskin. Karena dia nggak punya apa-apa lagi. Nah selanjutnya di posisi ini, dalam rentang waktu 1 bulan, dia harus cari kerja yang halal. Nah sekarang bolehkah modal yang haram ini, harta yang haram ini dijadikan modal? Syekhul Islam membolehkan dengan syarat dia punya kemampuan untuk mengelolanya dan sebaiknya dijadikan utang. Sehingga misalnya dia ambil 50. Lalu dipakai untuk modal usaha pribadi dia, dijadikan sebagai utang. Nanti kalau untung, maka yang 50 juta ini akan saya salurkan untuk fakir miskin. Sehingga dipinjam dulu, tidak langsung dikeluarkan. Itu yang dimaksud dijadikan sebagai utang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.